Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad. Qala Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukhtaram Al-Ustaz Arif Hidayatullah. Kita doakan mudah-mudahan yang panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Yang saya hormati para dewan guru Majelis Talim Qomil Quran, Al-Ustaz Aja, Al-Ustaz Ade Hambali, dan ustaz-ustaz lainnya yang tidak bisa disebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati hadirin yang sama-sama berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman yang ada di dalam majelis taklim Qomil Quran. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmatnya tanpa ada rasa perhitungan. Tanpa ada rasa perhitungan, serta sehingga apa kita bisa merasakan indahnya hidup hingga detik ini. Kedua, tak lupa dan jangan sampai lupa salawat serta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berlelah-lelah berjuang demi tegaknya agama Islam, demi menyempurnakan akhlak umatnya, serta menyebarkan segala ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya yang berguna bagi kita dan berguna bagi orang lain. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi yang tadi saya bacakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu diwajibkan untuk setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mengapa menuntut ilmu itu wajib? Karena kita hanya manusia biasa yang membutuhkan segala ilmu untuk menjalani kehidupan kita. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan bisa menjalankan apa yang kita mau. Karena apa? Karena semua itu butuh ilmu, butuh pelajaran. Ilmu apa saja yang harus kita tuntut? Salah satunya ilmu agama. Dan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu umum dan ilmu yang berguna bagi kita dan berguna bagi orang lain. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Nabi Muhammad SAW menuntut ilmu itu diwajibkan dan diharuskan untuk umat-umatnya. Ustaz, untuk apa menuntut ilmu, Ustaz? Untuk mengetahui hal-hal yang ada di dunia ini, semua yang akan kita kerjakan serta kewajiban yang akan kita lakukan yang ada di dunia ini. Memang semua itu butuh ilmu, Ustaz? Butuh. Contoh, kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa makan dengan benar, tidur dengan nyenyak, serta membaca mengaji dengan benar. Kalau kita tidak belajar itu semua, maka kita akan merasakan sendiri akibatnya. Contoh seperti hidup kita menjadi tidak tenang karena tidak belajar dan memiliki rasa resah. Nah, bagaimana supaya kita tidak memiliki sifat-sifat itu semua? Salah satunya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang saya tanya, sifat apa yang dimiliki Nabi Muhammad SAW setelah menyempurnakan akhlak umat-umatnya? Menuntut ilmu. Kalau Nabi kita saja menuntut ilmu, mengapa kita tidak? Sedangkan kita sebagai umatnya harus menyontohkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Utlubul ilma minal lahdi ilal hadi." Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Hadirin yang sama-sama bahagia, menuntut ilmu tidak memandang umur. Menuntut ilmu tidak memandang jabatan, menuntut ilmu tidak memandang tata. Semua manusia yang ada di dunia ini pasti menuntut ilmu. Tidak ada yang menuntut ilmu. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mari kita sama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
taala serta menuntut ilmu dari kita lahir hingga kita nanti ke liang kubur atau ke liang lahat. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga masih harus bersyukur masih memiliki kedua orang tua kita yang masih mau menafkahkan kita, yang masih mau menyekolahkan kita, serta masih mau menitipkan kita di tempat pengajian, majelis-majelis yang berguna bagi kita dan kedua orang tua kita. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar, teman-teman semua masih belajar. Guru kita pun yang sudah memberikan kita banyak pelajaran juga pasti masih belajar. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.